Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 mulai. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, kita akan belajar tentang seluk-beluk dalam mengusir setan, ya, karena kita percaya bahwa pekerjaan roh-roh jahat akan semakin meningkat. Dan jelas, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita ini selalu ada dalam peperangan rohani. Seringkali kita bahkan menganggap bahwa rasa malas untuk berdoa, rasa malas untuk beribadah, ya, itu ada yang biasa. Ya. Tetapi saya mau katakan seringkali hal itu terjadi karena ada kuasa roh jahat yang menyerang kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengenali akan pekerjaan roh jahat ini. Nah, kita akan lihat langsung di sini dikatakan, mereka tiba, rombongan Yesus tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi sangat penting ini kita ketahui bahwa rumah ibadat adalah tempat di mana kita menerima pengajaran. Ya. Oleh karena itu tidak cukup ketika kita beribadah kita mendengarkan pengkhotbah yang hanya ambil satu ayat, kemudian dipenuhi dengan kesaksian sampai akhir. Ya. Itu tidak akan membawa pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan bertambah, tidak akan pernah. Itu hanya akan membuat kita mungkin tertawa, kita mungkin merasakan senang dengan kesaksian itu, ada harapan. Tetapi saya mau katakan, kalau firman-Nya tidak ada, pengharapanmu tidak punya dasar yang kuat. Ya. Jadi pengharapan tanpa dasar yang kuat, itu tidak akan terjadi. Karena kita melihat banyak orang yang mempunyai pengharapan dan hampir semua punya pengharapan. Tetapi tidak banyak pengharapannya yang terjadi. Kenapa? Karena dasar dari pengharapannya tidak kuat. Nah, kita mempunyai pengharapan juga dan dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan hanya kuat, tetapi itu tetap teguh sampai selama-lamanya. Ya, itulah firman. Oleh karena itu, penting kita mengetahui bahwa ketika kita beribadah, maka kita akan mendapatkan pengajaran dari kebenaran firman Tuhan. Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan mengajar Tuhan. Ya. Kadang agak aneh
Banyak gereja itu mengadakan malam pujian dan penyembahan dan tidak ada firman. Ya. Kalau tidak ada firman, untuk apa? Karena bahkan Yesus yang adalah firman itu bertahta di atas pujian. Berarti ketika pujian dinaikkan, harus disertai oleh firman yang kuat juga. Justru pujian itu akan mempersiapkan firman yang kuat, firman yang penuh dengan kewahyuan. Kalau sudah pujiannya saja sudah loyo, maka perlu pengurapan ekstra, tambahan, kelipatan mungkin ya, untuk bisa menyampaikan firman yang bisa menjamah. Oleh karena itu berusahalah ketika puji-pujian dinaikkan, berusahalah memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, Pak, saya sudah memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, tapi kok santai, tidak ada gerakan. Kan tenaganya tenaga roh, Pak. Tidak bisa seperti itu. Kita harus kelihatan ya bahwa kita sungguh-sungguh masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Kalau Yesus memang hadir sekarang, maka akan ada pewahyuan selalu dalam setiap ibadah. Dalam setiap pengajaran firman Tuhan, ada pewahyuan, ada penyingkapan. Dan di sini dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab Tuhan mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi Yesus mengajar sebagai orang yang punya kuasa, yang mendemonstrasikan kuasa. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Ini namanya ahli, berarti sekarang bukan hanya S1 ya. Minimal S2, S3, bahkan profesor. Ya. Bukan seperti mereka dikatakan. Kita ini sekarang mempunyai banyak ahli teologi. Dan lucunya, ketika mereka mengajar, maka doa yang penuh dengan ketekunan, yang berjam-jam itu dihilangkan. Dengan berbagai bukti-bukti mereka katakan, tidak, Tuhan itu mengerti isi hati. Nah, berarti kalau sebelum kita ucapkan Tuhan sudah ngerti, ya tidak usah doa. Bahaya pengajaran-pengajaran seperti itu. Kita mempunyai banyak ahli teologi, sehingga kita diajar juga perpuluhan tidak perlu. Kita mempunyai ahli teologi yang mengatakan Yesus sudah tidak menyembuhkan lagi. Kita mempunyai ahli teologi bahwa kalau kita berdoa dan belum tentu Tuhan menjawab ya. Kadang tidak, kadang harus tunggu. Ya, tunggu sampai bertahun-tahun sampai lupa. Kita mempunyai ahli-ahli teologi yang seperti itu. Kita mempunyai ahli teologi yang bisa mengajarkan kasih. Tetapi kalau sudah urusan sumbangan untuk memberi, mereka diam. Kan aku hamba Tuhan. Dan mereka tidak nyumbang. Ahli di dalam menyelidiki firman Tuhan. Ahli di dalam berkata-kata. Tetapi tidak ada tindakan. Mereka mengajarkan yang memaksa kita untuk berpikir. Tetapi saya mau katakan, ketika Yesus mengajar, maka pengajarannya memaksa kita untuk bertindak. Pengajarannya memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan firman Tuhan. Itu bedanya. Dan saya berpikir begitu. Bagaimana nanti ketika
kita berhadapan dengan para dukun yang terkenal. Apakah kita punya kuasa? Sedangkan pekerjaan roh-roh jahat semakin nyata dan akan semakin nyata. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan di akhir zaman itu mereka memperdagangkan segala hal. Sampai dikatakan nyawa manusia pun diperdagangkan. Artinya apa? Hei, aku mau orang itu mati. Saya harus bayar berapa? Bukankah itu memperdagangkan nyawa manusia? Saya mau orang itu sakit. Bukankah itu memperdagangkan nyawa manusia? Sidang jemaat, yang jadi masalah adalah gereja sekarang menyingkirkan kuasa Tuhan dan hanya diajak berpikir terus. Itu yang jadi masalah. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tinggal pilih. Apakah kita akan memilih pengajar-pengajar yang fasih, berbicara, yang mempunyai titel yang hebat, ya, tetapi tidak mendemonstrasikan kuasa, ataukah kita akan memilih pengajaran dari orang-orang yang memang sudah membuktikan bahwa kuasa Allah menyertainya. Inilah akhir zaman. Ingat, semuanya tergantung pilihan kita. Itu yang akan menentukan. Kita mau ke gereja atau tidak adalah pilihan. Kita mau ke gereja A, mau ke gereja B adalah pilihan. Kita mau memberi perpuluhan atau tidak adalah pilihan. Kita mau berdoa atau tidak, itu adalah pilihan. Kita tidak bisa ketika kita tidur, kemudian tanpa pilihan tahu-tahu langsung duduk berdoa. Tidak mungkin. Kita harus memilih, aku mau bangun tidur dan berdoa atau aku akan tetap tidur. Semuanya adalah pilihan. Aku mau terus bekerja. Aku mau terus lembur supaya kaya. Atau aku mau berhenti sampai jam sekian. Aku mau beribadah. Semuanya adalah pilihan. Kita membutuhkan pengajaran yang kuat, membutuhkan hamba Tuhan yang mempunyai kuasa. Dan ini waktu yang mendesak sekali. Ini waktu yang mendesak sekali. Nah, ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ingat, bahwa bahkan di dalam gereja pun ada roh jahat. Ya. Bahkan kadangkala di dalam diri hamba Tuhan pun ada roh jahat. Di dalam pelayan-pelayan Tuhan pun ada roh jahat. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa saya bahkan beberapa kali melayani hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menyampaikan firman, yang memimpin pujian, tetapi tetap aja ternyata itu dipenuhi dengan roh-roh jahat. Mereka bermanifestasi. Mereka tidak bisa hidup kudus dan tidak tertarik untuk hidup kudus. Mereka hanya pelayanan. Saya bahkan mau menegaskan, kita mengalami kemunduran di dalam pelayanan. Ya. Di dalam gereja mula-mula orang harus sungguh-sungguh lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, baru pelayanan.
Sekarang gereja ketika melihat seseorang langsung diberi pelayanan. Kenapa? Supaya tidak pindah gereja lain. Sidang jemaat ada kemunduran yang begitu fatal. Kenapa? Saya katakan fatal. Karena ini akan membuat gereja tidak siap memasuki peperangan rohani yang sangat dahsyat, yang semakin dahsyat. Kita punya orang Kristen sekarang bahkan pendeta-pendeta yang penakut, saya mau katakan. Dan ketakutan mereka itu diajarkan, itulah hikmat Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus hidup di zaman seperti sekarang. Di tengah-tengah COVID, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Dan Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes, di dalam suratan Yohanes, kita harus hidup sama seperti Yesus hidup di bumi. Perhatikan, kita harus hidup sama seperti Yesus hidup di bumi. Jadi bukan Yesus sebagai Allah di surga, tetapi sebagai Yesus yang ada di bumi itu. Anda bisa bayangkan Yesus yang kemudian pakai khotbah, masker lapis 7, kemudian face shield. Anda bisa bayangkan Yesus pakai seperti itu? Ataukah Yesus akan menengking virus corona? Anda bisa perkirakan sendiri. Saya mau membangkitkan iman Anda dan saya mau katakan, iman itu tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak akan. Bahkan di dalam gereja pun, di dalam tempat ibadat di sini, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kata kerasukan berarti dikuasai sepenuhnya. Sehingga orang ini tidak punya kehendak bebas lagi sekarang. Kehendaknya sudah kuasai sepenuhnya. Gitu loh. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Orang itu berteriak. Sudah tidak ada aturan. Sidang jemaat. Bahkan saya mau katakan, ayo seandainya di dalam rumah tangga kita pun ada masalah, tidak perlu teriak-teriak. Kenapa kita teriak? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Karena kita lupa diri. Kenapa kita lupa diri? Jangan-jangan ada kuasa roh jahat di balik itu semua. Karena kalau roh jahat tidak berkuasa atas kita, maka kita akan bisa menguasai diri kita. Orang itu berteriak, apa urusanmu? Kami, hai Yesus, orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, saya mau katakan juga di sini, bukan hanya sekedar kata-katanya loh yang penting. Ya. Tetapi siapa yang mengatakannya? Lihat di sini orang yang kerasukan ini mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tidak ada yang salah loh. Dari kata-katanya tidak ada yang salah. Yang kudus dari Allah. Itu Yesus. Tetapi siapa yang mengatakannya? Bukan umat Allah. Itu secara
secara bebas mengucapkannya. Tetapi kuasa roh jahat di balik itu yang mengucapkannya. Dan perkataan seperti itu tidak diinginkan oleh Yesus. Jadi bukan hanya kalimatnya, tetapi kekuatan di balik itu siapa yang mengucapkannya. Dan dikatakan tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus diajak ngomong sama roh jahatnya kan. Ayat 24 tadi, apa urusanmu dengan kami? Kalau Yesus jawab, ini panjang. Jadi pembicaraan yang panjang. Ya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Nah, kita sekarang sering melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan. Setannya tidak ngomong aja diajak bicara. Siapa kamu? Dan kemudian panjang lebar saling ngomong-ngomong sama setan. Padahal Alkitab mengatakan kita itu tidak boleh berbicara, tidak boleh minta atau tanya kepada para peramal, para dukun yang di balik itu adalah roh jahat yang berbicara. Ketika kita berbicara dengan roh itu, maka kita sebenarnya masuk ke dalam kutub. Dan kita melihat loh banyak hamba-hamba Tuhan yang dikagumi di dunia. Mereka berbicara, siapa kamu? Setan itu kan pendusta kan? Kok bisa tanya? Kan pasti dibohongi. Tetapi hal seperti itu kan di film kelihatannya gagah, heboh. Tetapi saya mau katakan, ini pelajaran yang salah. Anda tidak akan pernah melihat Yesus berbicara dengan roh jahat. Selalu Yesus katakan diam, Yesus menghardi dengan sepatah kata, selalu seperti itu. Pak, tapi dengan legion bagaimana? Ayo kita lihat sebentar. Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5. Ini tentang orang yang sepenuhnya kerasukan roh jahat. Saya bacakan dari awal saja supaya ngerti. Lalu sampailah mereka, ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Perhatikan kata kerasukan. Kerasukan artinya dikuasai dengan sepenuhnya sehingga kehendak bebasnya itu sudah tidak ada lagi. Ya, dikuasai dengan sepenuhnya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil, perhatikan kembali, berteriak-teriak. Ya. Yang sering teriak-teriak tidak jelas, silakan dikurangi. Ya. Kalau Anda bisa mengurangi teriak-teriak Anda, berarti Anda belum kerasukan. Tetapi kalau Anda tak bisa menguasai diri Anda, jangan-jangan kerasukan. Ya. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku.
Lihat kembali roh jahat ingin mengajak Yesus berbicara. Tetapi perhatikan, di sini sebelumnya dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Berarti Yesus tidak mulai pembicaraan, Yesus mengusir. Yesus tidak pernah memulai pembicaraan untuk berbicara dengan roh jahat. Ayat yang ke-9. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu. Perhatikan, Yesus bertanya bukan kepada roh jahatnya loh. Yesus bertanya kepada orang itu. Di sini dikatakan, kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Tetapi karena tadi dia dirasuk, sehingga bukan orang ini yang menjawab, tetapi roh jahat di dalamnya itu loh, yang sudah menguasai sepenuhnya, yang berbicara. Namaku Legion karena kami banyak, dikatakan. Nah, jadi yang berbicara ini roh jahatnya, padahal Yesus tanya kepada orang ini. Dan ayat ini sering dipakai oleh banyak hamba Tuhan yang melayani pelepasan, meniru ini bahwa Yesus ngomong-ngomong. Apa ada orang lain, pribadi yang lain yang lebih enak diajak ngomong-ngomong? Ya. Lihat di sini. Kita menemukan loh banyak orang hamba Tuhan yang berbicara. Siapa namamu? Kamu masuk kapan? Dari mana? Kok bisa? Kita itu diberi karunia marifat, karunia membedakan roh, supaya tidak usah tanya kepada setan lagi. Yang lebih parah adalah kita itu berbicara dengan roh jahat yang menyebabkan diri kita sendiri itu kena kutuk. Banyak sekarang. Hati-hati walaupun memakai nama Yesus. Ada orang yang menyembuhkan tangannya getar-getar dan dengan cepat tak. Hei, itu tenaga dalam. Walaupun pakai nama Yesus. Saya mau katakan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan jurus Wing Chun. Ya kan? Karena itu tak. Jalan. Ingat, itu tenaga dalam. Ketika kita punya tenaga dalam, kita tahu jam sekian ini aliran darah ini di sini, aliran darah di sini, aliran darah tertawa itu di sini, aliran darah bisu di sini. Ketika itu ditoto, tas itu berpengaruh. Banyak orang yang tidak ngerti, datang berduyun-duyun. Saya mau katakan bahkan yang di film, yang sembuh itu yang sembuh yang di film, yang disiarkan, yang gak sembuh banyak. Jadi hati-hati, sungguh sekarang ini penyesatan begitu banyak. Ada lagi hamba Tuhan kalau khotbah selalu yang santet, yang perang antar dukun dan segalanya. Tidak ada firmannya. Tapi begitu terkenal. Dan gayanya sut. Loh, gaya dukunnya kok ada masih. Katanya ciptaan baru. Ya kan? Kok gayanya itu loh. Kalau memang ciptaan baru, gaya dukunnya pasti sudah hilang. Jadi hati-hati, di sinilah banyak penyesatan. Saya lihat orang usir setan di restoran, wow luar biasa kata saya. Pendeta Indonesia juga. Luar biasa pelayan restoran, dia langsung dengan karunia marifatnya dan kemudian didoakan manifest. Luar biasa. Tapi saya dalam hati, kok saya tidak merasakan pengurapan?
walaupun di YouTube itu pasti terasa kalau memang orang itu diurapi. Ya. Kok saya tidak merasa? Kemudian agak lama saya berpikir begini. Kalau itu memang dadakan, kok filmnya bagus sekali sih? Tidak ada goyangnya sama sekali. Ya. Ayo secanggih apapun orang, kalau langsung ada kejadian langsung keluarkan HP langsung. Kira-kira gerak-gerak atau enggak? Dia di sini. Aduh saya bilang, ini direncanakan. Lebih parah lagi. Dia jualan kaos bukan gambarnya Tuhan Yesus. Bukan gambar merpati sebagai lambang Roh Kudus. Tetapi gambarnya fotonya dia. Dan nanti kalau Anda ngundang orang ini ya. Kalau ada orang yang memang ngefans sama dia dari Bangkalan, dari Surabaya. Nanti orang itu akan datang ke sini pakai kaosnya dia. Loh, siapa yang ditinggikan? Sudah ini Pak. Hati-hati, inilah akhir zaman. Saya barusan ingatkan Tuhan, saya baca di sana. Yesus pernah katakan begini. Perhatikanlah kalau pohon ara itu sudah mulai berbuah. Berarti sudah dekat arti buah. Pohon ara itu mulai berbuah. Pohon ara atau pohon zaitun? Pohon ara itu berbicara tentang bangsa Israel. Berbuah. Bangsa Israel itu merdeka tahun 1948 kalau tidak salah kan? Ya, 1948. Dan Yesus katakan, aku mengatakan generasi ini tidak akan berlalu sebelum itu semua terjadi. Padahal satu generasi itu berbicara, Alkitab katakan umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Anda hitung sendiri kapan Yesus akan datang. Berarti kalau memang Yesus sudah sedekat itu, penyesatan ini bukan hal yang aneh. Ada pendeta yang terkenal, suka mewawancarai hamba Tuhan, orang-orang terkenal. Yang saya herankan, kalau dia bicara dengan hamba Tuhan ini, walaupun bertentangan, dia ikut hamba Tuhan ini. Kalau berbicara dengan hamba Tuhan yang lain, walaupun dia ajarkan hal yang berbeda dengan orang itu, dia akan ikut orang itu. Loh, ini bagaimana saya bilang? Kok ada ketetapan doktrinnya yang dia pegang itu apa? Yang saya mau katakan, ini loh akhir zaman. Ingat, bahwa kalau kita hanya mengandalkan ahli-ahli teologi, ahli Taurat, hanya suka tukar pikiran, dan kita tidak punya kuasa. Kita tidak diajarkan karena tidak memasuki, tidak mengalami hal itu, kita tidak bisa mengajarkan. Ini sesat seperti ini. Walaupun ada kesembuhan, sesat. Mereka kalau di Afrika sampai mereka nyewa orang untuk bersaksi palsu. Bayarannya tinggi. Ada yang ahli juga pura-pura mati. Kemudian dibangkitkan. Ternyata di tempat lain juga dipakai hamba Tuhan yang lain. Mati juga dibangkitkan lagi. Ada lagi yang jelas-jelas punya ilmu hitam. Tangan bisa pendek. Kemudian dipakai oleh, kalau tidak salah, lebih dari 5 hamba Tuhan itu pakai dia. Supaya dalam nama Yesus. Dan tangannya bisa panjang sendiri. Bisa lurus lagi. Padahal awalnya merongkol di sini. Jadi pendek. Dan ternyata bukan hamba Tuhannya yang hebat, tapi yang didoakan yang hebat. Iya. Yang saya mau katakan bahwa jangan hanya percaya dengan sebatas yang bisa kita lihat.
Tetapi manusia roh kita harus peka. Jiwa kita harus dipenuhi firman Allah untuk menimbang. Untuk menimbang. Manusia roh kita kepekaan walaupun gak ngerti. Ini kok gak beres. Itu loh. Karena memang ini waktunya. Ada lagi pengajaran yang bagus tapi kok kering. Gak sesat. Gak sesat. Tapi kok gak ada sesuatu yang membakar. Itu loh. Ini waktunya kita sungguh-sungguh harus hati-hati. Ingat, Yesus tidak pernah mengajak setan berbicara. Yesus tidak pernah cari informasi dari setan. Ini sungguh-sungguh waktu yang sangat mengerikan. Sekarang musimnya orang dapat penglihatan, dapat mimpi, dibawa ke surga, ketemu dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberitahukan ini akhir zaman akan begini-begini. Banyak yang saya mau tanyakan. Kapan sih jadi orang Kristen? Kapan dibaptis? Kapan penuh Roh Kudus? Kapan doanya? Maksudnya apa? Loh, kita aja yang doa jengking-jengking jarang diajak jalan-jalan naiklah 10 meter dari udara. Oh ini sudah keluar masuk surga, keluar masuk neraka. Ya. Dan sepertinya ada jadwalnya lagi. Sudah jangan asal diterima. Seperti yang sudah saya saksikan, saya melayani seseorang yang sering dibawa ke surga. Dan ternyata tanpa saya doakan, saya hanya katakan, lihat ya, rasakan ini ada hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan bekerja saat ini dan orang itu manifest. Yang katanya sering kali naik ke surga, ketemu sama Rasul Petrus, ketemu sama Nabi Samuel. Kok kerasukan? Lalu pengalamannya itu dari mana? Saya ingin membagikan ini bukan untuk menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Tetapi saya mau katakan ini akhir zaman, ini waktunya mujizat. Tetapi kita harus hati-hati dengan mujizat palsu. Ada pengajaran di Zoom. Tadi malam dan istri saya dengarkan langsung juga. Diajarkan tentang dari Singapura pembicaranya. Dan diajarkan tentang Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan orangnya di kolam Bethesda itu. Yang sewaktu-waktu ada malaikat turun. Jelas Alkitab katakan itu malaikat. Dan hamba Tuhan ini katakan, itu bukan malaikat, itu dewa-dewa orang Yunani. Anda lihat, itu sudah jauh. Malaikat sama dewa-dewa Yunani itu jauh. Ya. Sayangnya banyak orang yang hanya orang Kristen yang amin, amin, amin. Tak bisa seperti itu. Kita sungguh harus belajar firman Tuhan. Kita sungguh harus banyak berdoa. Firman Tuhan akan memberikan kita logika untuk menimbang ke doa-doa kita, puasa kita, memberikan kepekaan kita. Kadang kita tidak bisa jelaskan, tapi kita tahu ada yang tidak beres. Itu loh gunanya. Dan kalau sudah seperti ini, kita sadar, oh iya makanya akhir zaman akan banyak penyesatan. Bahkan orang sampai berpikir, kalau kita semakin kaya tidak ada masalah, maka kita berarti orang diberkati Tuhan. Oh tidak. Bukan hanya itu. Kita diberkati atau tidak, itu kelihatan dari manusia batin kita. Karena bahkan ada kalanya kita kekurangan, tetapi batin kita limpah. Batin kita mengatakan cukup. Dan itu yang akan membuat mujizat nantinya.
Semakin kaya, orang kata, oh diberkati. Semakin terkenal, orang, wah diberkati, berhasil. Tapi pertanyaannya, semakin dekat sama Tuhan atau enggak? Karakternya berubah atau tidak? Sesuai dengan firman atau tidak? Jangan dilihat pelayanannya, jangan. Pelayanan itu hanya kesekian. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh pelayanan kita akan mengubahkan orang. Sungguh kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita tidak disesatkan di akhir zaman. Banyak ajaran-ajaran. Ketika saya di Solo, salah satu hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, hamba Tuhannya paksa untuk ngundang orang ini. Bagus, itu rapi. Kesembuhan dan pelepasan, nubuat. Akhirnya diundang. Ketika dia pelayanan, ini masih puji-pujian, ketemu sama fans-fansnya kok ngajak foto-foto. Loh, ya apa ini katanya. Kemudian ketika dia ngusir setan, ada satu orang jemaatnya yang memang pendoanya. Dia bilang, itu di punggung hamba Tuhan itu ada roh jahatnya ya 2. Anda bisa lihat seperti ini. Bahwa inilah kenyataannya. Tetapi karena banyak orang Kristen tidak mengasah kerohaniannya sedemikian rupa, sehingga kita tidak peka, kita tidak tahu ada yang salah masuk ke dalam gereja. Kita butuh terus belajar firman, kita butuh untuk terus mengasah manusia roh kita. Sehingga kita tahu ketika ada yang tidak benar. Lihat ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Dia keluar. Saya lucu ketika mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan diundang oleh orang penting di Indonesia. Dan dia langsung tahu, wow, ini roh, ini santet dari India. Dan kemudian bisa menyelesaikan. Wah, saya titip keluarga saya katanya. Kalau saya kalah, Anda perhatikan dia bilang, kalau saya kalah ilmu saya mati nanti siapa yang jaga istri dan anak saya? Loh kok bisa ilmunya kalah? Ini hamba Tuhan masih punya ilmu ternyata. Perhatikan kata kalimatnya. Kalau saya kalah. Bagaimana kita kalah? Kalau roh Allah ada di dalam kita. Roh yang jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Kemudian Tuhan tidak akan sembarangan ketika kita pun disantet. Tuhan tidak akan beritahu siapa yang nyantet kita. Kenapa? Supaya tidak benci. Ya kan? Supaya tidak benci. Apalagi kalau orang yang nyantet kita yang sudah sering kita tolong kan. Mau tidak mau, wah kita akan benci. Tuhan tidak pernah singkapkan seperti itu. Malah Tuhan akan ajarkan kita. Aku mengampuni orang yang menyantet aku. Nanti Tuhan yang berurusan sendiri. Nanti roh jahatnya yang akan tahu bahwa ada roh Tuhan yang jauh lebih besar yang ada pada kita. Sehingga kita tidak bisa disantet. Bukankah ini sudah kesaksian? Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, dan akhirnya saya menang, maka dukun itu meninggal. Jangan sampai Anda ngundang hamba Tuhan ini, ada pertumpahan darah pasti. Loh iya kan? Setiap menang, orang itu mati yang nyantet. Setiap menang, orang itu yang nyantet mati. Dari ini saja kita tahu, bukan cara Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Itulah cara kerja Tuhan. Ngeri. Sangat ngeri. Ya.
Seseorang datang pada saya dari Surabaya dan dia juga menceritakan, oh iya, hamba Tuhan itu ketika diundang di gereja saya, ada orang yang kerasukan, tapi dia tak berani usir. Dan saya katakan, oh saya tahu, mulai dulu pernah pelayanan bareng saya itu kalau pelayanan pelepasan dia lari kok. Selalu suruh saya yang ngusir roh jahatnya. Dan yang lebih parah Pak, pendeta saya juga, orang yang sudah kerasukan diinjak dadanya. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, setan. Tapi kok diinjak? Ayo saya mengatakan, orang yang dekat sama Tuhan, Anda akan menjadi orang yang lembut. Walaupun Anda katakan, saya itu nginjak setan. Tapi bekas kakimu ada di tubuh orang itu, bukan di tubuh setannya. Kalau bajunya mahal kan iman diinjak kan? Ya kalau kancingnya ada lepas. Kalau memang dari Tuhan ada kelembutan, makanya Tuhan katakan, ya, tumpangkan tangan, bukan ditempeling. Tumpangkan tangan. Tak, 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 tak. Ada ini. Ya, gently kalah. Walaupun dalam nama Yesus. Ingat, dukun di Manado, opo-opo, itu juga pakai nama Yesus. Kemudian Anda dikasih ayat-ayat Alkitab, simpen itu. Sama kan? Mirip. Iya. Pak, kok gak ditempelin sama Tuhan Yesus dukun? Tuhan Yesus sabar. Yang sering ditempelin itu Yesus, bukan Yesus nempelin. Tuhan Yesus sabar. Bahkan Paulus katakan, gak masalah orang memberitakan Yesus dengan maksud jahat, maksud memfitnah aku. Yang penting orang tahu Yesus diberitakan itu loh. Yang penting nama Yesus dikenal. Tetapi nanti ketika penghakiman, wow, kita akan kaget. Ya, hati-hati. Saya mau katakan, ketika nanti Anda melayani pelepasan, tidak usah tanya, namamu siapa, masuknya kapan. Ya, dan tidak usah dicatat lagi. Ya, percayalah ketika Anda mengusir setan, ada kuasa. Baik namanya disebut atau tidak, setan itu pokoknya setan keluar. Dia akan keluar. Kalau memang terpaksa Anda itu harus tahu namanya, Tuhan sendiri tiba-tiba muncul. Seperti di pikiran, seperti lebih dalam dari pikiran. Itu akan muncul, oh ini roh ini. Oh ini roh ini, Anda akan tahu sendiri. Jadi informasimu itu dari Roh Kudus, bukan dari setan yang merasuki orang itu. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Ya. Jangan kalau doa makanya jangan sering tergoncang-goncang. Setan ini sukanya menggoncang-goncang sepertinya ya. Ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Loh, bukan hanya pengajaran, bukan hanya teori, tetapi ketika dipraktekkan itu kelihatan. Tadi di pasar saya di WA dari seseorang dari Solo dan dia katakan, Pak, ini tetap ada yang nyantet saya ini. Saya sudah usir tapi kok masih. Dan saya katakan, Ibu ada
yang harus kita perhatikan juga ketika kita mengusir setan. Bahwa dibutuhkan stamina rohani dan ketekunan. Karena ketika kita memang manusia roh kita belum terlatih dan belum kuat, maka kita mengusir setan itu agak lama. Tetapi perhatikan, ketika stamina rohani kita kuat, saling tunggu setan tidak akan betah. Dia akan pergi. Tetapi semakin kita terlatih untuk peperangan rohani seperti ini, ngusir setan, maka ya, kita akan ngusir setan lebih cepat lagi. Wah, ini aneh loh, ibu ini ngalami sungguh. Kodok, bukan musim hujan kok ada kodok, bukan hanya satu kali Pak. Sering ada kodok tahu-tahu di ruang tamunya. Ada bau-bauan ya. Dan semuanya tahu, dicari tidak ada apa-apa. Jadi saya katakan, ya berarti itu memang roh jahat. Iya Pak, bahkan ini sakit. Usaha saya biasanya kalau sudah ngalami gitu terus sepi. Nah, lihat di sini. Saya sepertinya tahu orangnya Pak. Boleh apa enggak saya nyerang? Oh jangan, saya bilang ampuni dan belum tentu itu loh. Jadi tidak usah nebak-nebak supaya hati kita itu tetap terjaga murni di hadapan Tuhan. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Sidang jemaat, belajarlah berlatih, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ingat, ini tidak mudah untuk menjadi orang yang selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Buktinya gampang. Di mana-mana kalau orang konseling pada saya, ketika ini masalah pertengkaran, ketidakcocokan, selalu mereka mengatakan yang tidak benar tentang musuhnya. Ketika saya konfirmasi, maka musuhnya juga berkata, enggak Pak, itu salah, yang benar ini. Nah, akhirnya yang benar yang mana? Artinya dari banyak kejadian seperti itu, sebenarnya kenapa kita tidak punya kuasa? Karena perkataan kita tidak terlatih untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sepertinya setan bingung, ini sungguh-sungguh ngusir aku atau hanya supaya kelihatan gagah? Tunggu dulu aja lah. Ngusir lagi, tapi kok kurang tegas ya. Biasanya juga dia kalau bohong pakai gaya seperti ini. Ya. Loh, bahaya loh orang tidak mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya punya teman, sukanya bohong. Ya, sukanya bohong. Ke teman-temannya itu bohong. Orang tidak sakit bilang sakit. Ya, waktu tidak sakit itu opname katanya piano ya, ada selang-selang. Ayo saya di rumah sakit ini. Ternyata tidak sakit. Pas dia kasih foto yang sebenarnya dia opname, dia operasi, tidak ada temannya yang percaya. Oleh karena itu ayo belajar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di sini dikatakan ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lihat, bukan dengan cara, tetapi dengan perkataan yang berkuasa. Yesus tidak pakai teknik. Yesus pakai otoritas dari perkataannya. Kita seringkali suka cara. Caranya bagaimana? Pakai minyak. Minyak kurang, pakai anggur perjamuan kudus. Yang repotnya nanti dikasih anggur, tidak keluar juga. Saya takut rotinya juga dijejalkan ke setannya. Padahal anak belum dibaptis saja tidak boleh makan roti perjamuan kudus. Ini kok setan dikasih perjamuan kudus.
Kudus. Saya sampai sekarang ya, walaupun sudah banyak yang melakukan, saya tidak bisa ngerti dengan ngusir setan, mentahirkan rumah pakai anggur yang disiramkan. Kalau memang kalau anggur disiramkan, kenapa rotinya tidak dipakai sekalian? Tidak ada kan kita perjamuan kudus, misalnya minggu pertama atau pagi itu saya pakai roti aja, sorenya pakai anggur aja. Tidak ada kan? Itu satu paket. Ya. Herannya saya orang ngusir setan, kok hanya pakai anggurnya aja. Lebih heran lagi, tidak ada di Alkitab. Yang ada itu hanya minyak. Oleskan minyak, oleskan minyak. Saya sampai sekarang, ketika orang saya diundang untuk mentahirkan rumah, saya dikasih anggur untuk disiramkan, saya tidak pernah terima. Loh memang tidak ada. Tidak ada. Ayatnya tidak ada. Oleh karena itu saya katakan, bukan cara. Sampai berkembang kan pakai garam segala macam kan. Ada perjanjian garam segala macam. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Perjanjian garam yang disebutkan di dalam Alkitab, kitab Imamat kalau tidak salah atau bilangan pasal 18 itu. Perjanjian garam itu berbicara perjanjian yang tetap selama-lamanya dan tidak akan pernah dibatalkan oleh Tuhan. Itu perjanjian garam maksudnya. Bukan kita berdoa bawa garam. Bukan. Jadi, ayo saya mau tekankan, bukan cara yang terpenting, tetapi perkataan yang berotoritas karena kita punya kuasa dari Tuhan. Ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bahwa tujuan dari ngusir setan, menyembuhkan orang sakit hanya satu. Supaya Yesus dimuliakan, Yesus dikenal, dan orang-orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan supaya kita semakin kaya. Bukan supaya nama kita terkenal. Bahkan bukan supaya kita banyak undangan. Bukan, tujuannya supaya nama Yesus terkenal. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Kiranya kita semua dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempunyai pelayanan masing-masing untuk mengusir setan. Dan ingat, ada kuasa dalam perkataan kita. Kita tidak selalu cari teknik, tetapi kuasa dalam perkataan kita. Tuhan memberkati kita.